Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita sudah masuki pada ayat ke-65 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi orang-orang yang akan datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, dua ayat ini mengkisahkan kepada kita tentang satu kisah yang disebut dengan kisah Ashabu As-Sabti, kisah hari Sabtu. Ada apa dengan hari Sabtu ini? Kenapa dikisahkan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim? Kisah ini masih rentetan tentang kisah Bani Israel, di mana Nabi SAW mengkisahkan kisah ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Bagaimana pelanggaran nenek moyang mereka terhadap hari Sabtu dan menentang ajaran Nabi-Nya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana pelajaran dari kisah ini? Kisah Ashabus Sabti ini diceritakan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Antaranya Al-Baqarah yang sudah kita baca 65-66, kemudian surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166, dan juga surah Al-Maidah ayat 60. Baik, kita akan mengkisahkan kisahnya, baru kita akan ambil pelajaran dari kisah ini. Yang paling lengkap kisah Ashabus Sabti ini terdapat dalam surah Al-A'raf, tepat pada ayat 163 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat lautan. Di mana negeri dekat lautan dalam kisah ini? Ada yang mengatakan bahwa kisah Ashabus Sabti ini terjadi di sebuah negeri yang bernama Ailah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain maksudnya adalah mengacu kepada negeri Madian. Dan juga ada yang mengatakan dari sebagian ahli tafsir maksudnya daerah Tabariyah.
Jadi ada yang mengatakan kejadiannya di Aila, ada yang mengatakan di Madian, ada yang mengatakan di Tabariyah. Lah penduduk Ashabus Sabti ini masih terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana hidup sebagian orang-orang Yahudi, mereka hidup di tepian lautan. Lah orang-orang Yahudi yang hidup di tepian lautan ini, penghasilan penghidupan mereka hanya bisa dari menangkap ikan. Tidak ada perkebunan, tidak ada pertanian. Murni hasil ekonomi mereka dari menangkap ikan atau menjadi nelayan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Maksudnya ketika hari Sabtu. Dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Dan ini adalah ujian bagi mereka disebabkan kefasikan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Ashabus Sabti ini dengan ikan-ikan yang muncul di hari Sabtu. Jadi kalau datang hari Sabtu, entah dari mana ikan itu bermunculan, berloncat-loncat di atas air, sehingga mengganggu pemandangan orang-orang Yahudi yang ada di pinggiran lautan itu. Mereka tidak berani mengambil karena itu hari sakral masalahnya. Tapi masalahnya ketika kemudian Sabtu sudah berlalu, datang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, ikan itu pula tak muncul. Tentu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kesabaran mereka. Apakah mereka sabar atau tidak sabar? Karena begini, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Albani, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana wa kana lil yahudi yauma sabti wa kana lin nasara yaumul ahadi faja'a Allahu bina fahadana Allah li yaumil jum'ati faja'ala al jum'ata was sabta wal ahada kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al muqdi lahum qabla al khalaiq." Rasul SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Artinya Allah memilihkan hari Jumat kepada Yahudi dan Nasrani, tapi mereka menolaknya. Akhirnya orang-orang Yahudi pun mengambil hari Sabtu sebagai hari sakral mereka, dan Nasrani mengambil hari Ahad sebagai hari sakral mereka. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita kaum muslimin dengan hari Jumat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan Jumat, Sabtu dan Ahad. Jumat bagi kaum muslimin, Sabtu bagi bangsa Yahudi, dan Ahad bagi orang-orang Nasrani. Akan tetapi walaupun demikian, mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka datang sebelum kita, tapi pada hari kiamat mereka mengikuti kita. Kami, kata Nabi SAW, walaupun orang yang akhir di dunia muncul, tapi di akhirat kami yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa
umat Islam telah diberikan hidayah untuk mengambil hari Jumat sebagai hari sakralnya, bahkan hari ulang tahun setiap pekannya. Tentu ada alasannya. Kenapa orang Yahudi tidak mau hari Jumat? Malah mereka memilih hari Sabtu yang tidak ada peristiwa sama sekali. Kalau hari Jumat kan jelas banyak peristiwa. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam dimasukkan ke dalam sorga, di hari itu pula Adam dikeluarkan dari sorga, bahkan di hari itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri alam semesta alias kiamat. Tapi hari Sabtu tidak ada sejarah. Orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu itu. Mereka menganggap hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, 6 hari. Dimulai dari hari Ahad dan selesainya hari Jumat. Jadi Sabtu itu Allah lelah kemudian istirahat. Jadi mereka mengambil cutinya Allah. Menurut mereka, karena Allah kelelahan. Dan tentu ini penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allah lelah? Allah itu zat yang maha kuat. Di antara nama-namanya Al-Qawi, zat yang maha kuat. Allah tidak pernah lelah. Bahkan mengurus langit dan bumi saja Allah tidak pernah lelah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan orang Yahudi dan Allah mengatakan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kata Allah dalam Quran, kami tidak pernah disentuh dengan keletihan. Tapi begitulah orang-orang Yahudi. Mereka tetap mengambil hari Sabtu dengan alasan itu. Adapun orang-orang Nasrani mengambil hari Ahad atau hari Minggu, karena disitulah permulaan penciptaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah karena orang-orang Yahudi dahulu sudah mengambil hari Sabtu sebagai hari sakral, maka dalam syariat Yahudi hari Sabtu itu hari fokus mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyibukkan dengan urusan dunia. Kalau tidak, maka akan turun azab kepada mereka. Maka terbuatlah perjanjian mereka dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menguji para Yahudi yang tinggal di tepian lautan ini. Jadi kalau hari Sabtu itu ikan loncat-loncat, melambai-lambai, seolah-olah mengatakan tangkap aku, tangkap aku. Tetapi di hari selain Sabtu, ikan pula hilang entah kemana. Sekali lagi ini ujian dari Allah tentang kesabaran. Sabar enggak orang-orang Yahudi ini kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikahum aw mu'adzibahum azaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan berlepas tanggung jawab di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, dan supaya mereka yang kami nasihati mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini ceritanya. Ketika kemudian semakin hari, minggu, bulan, tahun, ikan-ikan itu selalu menggoda di hari Sabtu. Akhirnya sebagian kaum tidak sabar. Macam mana caranya menangkap ikan itu? Sementara kalau langsung terjun di hari Sabtu, jelas ada ancaman azab. Akhirnya sebagian orang-orang fasik ini, orang-orang zalim ini, berkhilah, bermanuver, hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Mereka menjadi orang-orang munafik. Dengan cara apa? Akhirnya mereka pun mulai melihat ikan di hari Sabtu itu dari mana mereka muncul dan kemana mereka pergi. Jadi mereka mulai membuat pemetaan.
Setelah mereka tahu ikan ini muncul dari mana dan pergi ke mana, maka mereka memasang jaring di hari Jumat. Sengaja pasang jaring di hari Jumat, karena nanti di hari Sabtu ketika ikan itu muncul kemudian pergi, pasti mengarah ke jaring. Setelah kemudian mereka pasang, kemudian mereka intai ikan di hari Sabtu. Setelah mereka yakin ikan-ikan itu masuk, maka ketika masuk di hari Ahad, mereka ambil jaringnya. Kemudian mereka mendapatkan ikan yang melimpah, panen ikan di mana-mana. Itulah bagaimana mereka melakukan penipuan kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Alasan mereka, kami kan tidak menjaring di hari Sabtu. Kami hanya pasang jaring di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu dipanennya hari Ahad. Mana kami mengambil ikan di hari Sabtu? Dari sini kemudian manusia masih sabar. Maksudnya orang-orang yang tidak setuju dengan mereka itu masih sabar. Walaupun mereka terus dinasihati, akhirnya berlalunya waktu. Mereka terus melakukan seperti itu, pasang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu diangkat hari Ahad. Rupanya sudah berlalu beberapa waktu, tidak terjadi azab. Padahal jelas-jelas ikan yang masuk perangkap itu ikan hari Sabtu. Tapi tak nampak kalau memang ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah orang-orang fasik ini menyangka bahwa jangan-jangan peringatan azab orang yang mengambil di hari Sabtu itu hanya bohong saja. Enggak ada. Itu khurafat saja. Enggak ada. Artinya kemudian mereka memberanikan diri betul-betul terjun cari ikan di hari Sabtu. Karena alasannya mengambil ikan di hari Sabtu saja tidak ada azab. Sehingga mereka tidak lagi meletakkan jaring di hari Jumat, langsung mereka tangkap di hari Sabtu. Dan hasilnya jauh lebih banyak dibandingkan mereka menjaring di hari Jumat dan diangkat di hari Ahad. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak pun terjadi azab. Akhirnya manusia terbagi menjadi 3. Manusia terbagi menjadi 3. Satu kelompok, orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu. Betul-betul mereka mencari ikan di hari Sabtu dan menerjang keharaman Allah. Menentang ajaran Nabi-Nya. Merobek hari sakral, hari ibadah. Yang harusnya hari Sabtu digunakan untuk ibadah, malah sibuk pula cari dunia. Dan di hari-hari yang lainnya, mereka tidak menangkap ikan lagi. Mereka berhura-hura dengan tangkapan hari Sabtu, kan itu cukup untuk 1 pekan. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok garis keras dari kaum muslimin di zaman itu. Mereka keras dan mengatakan, kenapa kalian mencari ikan dari Sabtu? Hentikan kalian mencari ikan dari Sabtu. Kalau seandainya terus kalian mencari ikan dari Sabtu, azab akan turun kepada kalian. Ini kelompok yang kedua ini keras. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah dengan ajaran Musa. Sekali tidak boleh, tidak boleh. Tapi ada kelompok yang ketiga, aneh. Kelompok yang ketiga ini memang tidak terlibat dalam pengambilan ikan di hari Sabtu atau peletakan jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu diambil alat. Tidak, mereka tidak terlibat sama sekali. Karena mereka juga takut kalau terjadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya mereka diam dari kemungkaran. Mereka tidak menegur orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu. Mereka diam, membiarkan, tapi tak mau ikut. Celakanya lagi, terhadap para pelaku kemungkaran diam, tapi mereka mengkritik orang yang istiqomah saat memberikan nasihat kepada orang yang mengambil ikan dari Sabtu. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka bagaimana sebagian umat ini, wa idh qalat ummatum minhum, dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka, maksudnya kelompok yang ketiga yang membiarkan kemungkaran, malah menegur orang-orang yang istiqomah, lima ta'izuna kauman,
Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Mengapa kamu menasihati kaum yang jelas-jelas bermaksiat, yang nanti akan turun azab yang sangat keras kepada mereka, yang nanti Allah akan binasakan mereka? Kenapa kau nasihati? Biarkan sajalah. Maka orang-orang yang istiqamah ini memberikan jawaban, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Bukan demikian. Kenapa kami menasihati mereka dan kami keras menegur mereka? Agar kami nanti pada hari kiamat lepas dari tanggung jawab. Nanti bagaimana kalau Allah bertanya, kenapa kau membiarkan kemungkaran di hadapan matamu? Apa jawaban kami? Jadi kami menasihati mereka itu agar kami lepas tanggung jawab. Nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, kami punya jawaban. Yang kedua, nasihat kami kepada mereka itu supaya mereka bertakwa, menjalankan perintah dan jangan menerjang larangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang-orang yang istiqamah ini sudah tidak tahan lagi. Pertama, orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu degil tidak bisa dinasihati. Kedua, kelompok yang ketiga pula menyalahkan mereka. Akhirnya kelompok yang istiqamah ini, mereka pun bergabung menjadi satu kelompok dan mereka mengatakan, kalau begitu kita pisah kampung. Kita pisah kampung, kita tidak mau lagi hidup bersama kalian. Maka kami akan membuat benteng di antara kampung kalian dan kampung kami. Mulailah orang-orang istiqamah ini, mereka bergabung dengan orang-orang istiqamah yang lainnya. Begitulah kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannad. Yang namanya ruh pada badan kita ini, pasti akan ada kecenderungan kepada yang sama dengan i'tikadnya, dengan keyakinannya. Orang yang baik pasti gabung dengan orang yang baik. Orang munafik pasti gabung dengan orang munafik. Orang yang jahat pasti gabung dengan orang yang jahat. Tak mungkin orang baik satu atap dengan orang baik, dengan orang jahat itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan soal pernikahan, Allah mengatakan, at-tayyibatu lit-tayyibat, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik itu pantasnya kepada wanita yang baik, sebagaimana laki-laki yang buruk pantasnya untuk wanita yang buruk. Makanya orang-orang istiqamah ini mengatakan, kalau begitu kita pisah kampung. Maka mereka pun mulai pisah kampung dan memagar kampung mereka dengan kelompok pertama dan ketiga, supaya tidak terdampak kalau turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada azab. Kalau seandainya turun, itu bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian, terkadang orang baik terkena imbasnya. Karena orang-orang baiknya tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Meskipun mereka tidak melakukan maksiat, tapi kalau mulut mereka diam dari kemungkaran, kalau turun azab, itu yang mati bukan orang zalim saja, orang baik pun akan dilibasnya. Dan kita saksikan di negeri kita, kalau datang gempa bumi, datang gunung meletus, datang tsunami, apa orang jahat saja yang mati? Orang baik-baik pun mati juga, terkena imbasnya. Dan itu akibat tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Makanya orang-orang yang istiqomah ini takut, makanya membuat pagar. Kami enggak mau satu kampung dengan kalian. Dibuatlah pagar tinggi-tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya lama berjalan waktu. Rupanya apa yang diancamkan orang-orang yang istiqomah kepada orang-orang mujrim ini, orang-orang jahat ini, tak kunjung nampak ada azab. Makin mereka itu melampaui batas, makin merajalela, mempengaruhi orang-orang yang ketiga ini untuk ikut serta. Akhirnya banyak yang terpengaruh, ngambil juga ikan dari Sabtu.
Maka seolah-olah kalau sudah datang hari Sabtu mereka berpesta pora untuk penghasilan ikan yang begitu banyak. Mereka tidak sadar mereka sedang berhadapan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan buat istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Apa istidraj itu? Allah sengaja mengulur waktu, memberikan kesempatan untuk mereka taubat, atau sengaja Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dosa-dosa mereka sampai ketika dosa mereka menumpuk Allah akan adab mereka. Makanya hati-hati kalau seandainya Allah berikan nikmat kepada kita sementara kita di atas kemaksiatan. Jangan merasa senang. Usaha lancar tapi tidak salat. Jabatan makin tinggi, makin memuncak padahal tidak pernah melaksanakan kewajiban. Harta makin melimpah padahal bakhil. Orang-orang yang diberikan kenikmatan di atas kemaksiatan itu bukan tanda baik. Itu tanda buruk. Makanya hati-hati kalau kita ini banyak bermaksiat tapi usaha kok lancar-lancar jaya. Ini ada apa-apa ini? Karena dalam Islam ini disebut istidraj namanya. Allah sengaja ngulur-ngulur waktu. Sampai mereka betul-betul lupa diri, lupa peringatan dari Allah dan Rasulnya, disitulah azab Allah akan diturunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Al-A'raf ayat 165-nya, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, sudah tidak ada aturan lagi. Tidak kenal ajaran Taurat lagi. Mana yang perintah, mana yang larangan. Perintah tidak dilaksanakan, larangan malah dilanggar. Yang haram malah dinikmati, yang halal malah ditinggalkan. Maka Allah mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, apa yang terjadi? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat mereka. Tetapi wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Tapi kami timpakan kepada orang-orang zalim itu siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Saat kemudian orang-orang yang istiqamah ini membuat kampung sendiri dan membuat pagar tinggi-tinggi, tidak mau berhubungan dengan orang yang mengambil ikan di hari Sabtu atau yang mendiamkan kemungkaran yang satu kampung dengan mereka. Satu hari mereka tidak pernah lagi mendengar hiruk pikuk suara, tertawa, bernyanyi, mabok dan yang semacam. Kok senyap sepi, tidak ada apa-apa. Padahal setiap hari Sabtu pasti ramai. Membuat bising orang-orang yang istiqamah karena hanya dipagari dengan tembok tinggi saja. Tentu suaranya akan sampai kepada mereka. Tapi di hari Sabtu pada waktu itu senyap sepi, tidak ada suara sama sekali. Dari mulai pagi sampai pagi lagi tidak ada suara. Sampai-sampai akhirnya orang-orang yang berakal dari orang-orang istiqamah ini, mereka saling bertanya, pada kemana mereka? Biasa mereka ribut, mengganggu, ramai dengan suara. Kok senyap sepi, tidak ada suara? Ada apa ini? Penasaranlah sebagian orang ini dan meminta izin kepada mereka untuk mengintip dari atas. Mulailah sebagian mereka ambil tangga, kemudian naik ke pagar. Pas nengok dari ketinggian, tak ada orang. Satu pun tidak ada manusia. Tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi orang yang berpesta pora. Tidak ada sepi, tidak ada manusia sama sekali. Kemudian mereka pun orang-orang yang istiqomah mulai berkumpul. Mulai rapat, ada apa ini? Kemana orang-orang itu? Akhirnya kemudian mulai khawatir, karena bagaimanapun, walaupun orang-orang yang istiqomah ini sudah pisah kampung, tapi kan hidup mereka kekerabatan. Ada yang mungkin orang berdosa itu masih kerabatnya, mungkin masih pamannya, masih ponakannya, masih sepupunya, sehingga ada kekhawatiran. Kemudian mereka sepakat bagaimana kalau kita buka pintu gerbang supaya tahu ada apa peristiwa ini.
Setelah kemudian mereka berkumpul di gerbang, kemudian mereka mengatakan, buka gerbang. Dibukalah gerbang itu. Mulailah satu persatu orang yang istiqomah masuk ke perkampungan orang mujrimin. Tengok kiri, kanan, depan, belakang, tak ada orang sama sekali. Diperiksa di rumah-rumah, di gubuk-gubuk, di dermaga-dermaga, tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba mereka dikejutkan. Banyak babi dan kera. Dan mereka seolah-olah berlutut di tembok-tembok. Tembok sebagai penghalang itu, mereka berkumpul semua di situ. Kemudian mereka pun, orang-orang yang istiqomah kaget. Kenapa tidak ada orang, yang ada hanya kera dan babi yang sedang menyender di tembok-tembok pembatas itu. Barulah kemudian mereka sadar apakah ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya surah Al-A'raf 166-nya, falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang telah dilarang kepada mereka, kami katakan, kata Allah kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada taghut ulaika syarru makanan wa adhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepadamu, kata Allah, tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah kelak pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera-kera dan babi-babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat jalannya di hadapan mereka. Lihat bagaimana kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kutuk mereka, Allah murkai mereka. Kemudian Allah katakan, jadilah kalian kera-kera dan babi-babi. Kenapa jadi dua binatang di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dikutuk menjadi kera yang dihinakan, mereka adalah orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, betul-betul Allah murka kepada mereka, sehingga mereka dikutuk menjadi kera. Adapun orang-orang yang membiarkan kemungkaran, malah menyalahkan orang-orang yang istiqamah, maka mereka dianggap bodoh. Makanya mereka dibuat seperti babi, karena babi itu binatang bodoh. Kenapa bisa jahil, bisa bodoh? Jelas-jelas di hadapannya kemungkaran, malah tidak dicegat. Sementara ketika ada orang yang melakukan pengingkaran dari kemungkaran, malah dicegat. Apa tidak bodoh itu? Makanya mereka dibuat jadi babi. Hanya babi itu binatang yang bodoh. Tapi mereka tidak bisa hidup lama. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka hanya diberikan kesempatan untuk hidup 3 hari. Setelah 3 hari, semua dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hidup dari kera dan babi kutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Inilah kisah Ashabus Sabti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasul, al-qiradatu wal khanazir hiya mimma musikh. Apakah kera-kera yang ada di zaman kami, maksudnya para sahabat mengatakan, apakah kera-kera yang ada di zaman kita serta babi-babi yang kita lihat itu, apakah juga itu binatang-binatang yang pernah dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya mereka turunannya. Jadi kalau sekarang kita melihat kera, apakah kera-kera yang kita lihat hari ini, umpamanya antum ke Batu Haji itu kan ada tuh di depan Tamiang Hutan tuh kadang-kadang ada kera di situ. Apakah kera-kera itu dari turunan kera yang dibinasakan? Atau melihat babi-babi, kan ada di Batam itu pulau babi itu.
Apakah babi-babi itu juga termasuk keturunan binatang yang dimusnahkan di zaman Ashabus Sabti itu? Jadi sahabat ini bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yu'adzib qauman fayaj'alu lahum naslah. Ingat, kata Rasul, kalau Allah sudah mengadab sebuah kaum, maka Allah tidak akan menjadikan bagi kaum itu keturunan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengadab sebuah kaum, tidak mungkin kaum yang diadab itu punya keturunan. Makanya kenapa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah saat berdoa kehancuran kepada kaumnya, apa kata Nuh? Rabbi la tadhar 'alal kafirina minal ardi dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan orang-orang kafir hidup di permukaan bumi setelah azab ini. Kenapa kata Nuh? Sebab kalau mereka engkau hidupkan satu atau dua di antara mereka, maka mereka akan melahirkan orang-orang kafir yang berikutnya. Yalidu fujaran kafara, akan melahirkan orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Sebaiknya kau musnahkan saja. Sebab kalau ada yang hidup nanti melahirkan orang-orang kafir dan fajir sesama mereka turunan ayah dan ibunya. Dari sini kita tahu kalau sekarang kita nemu kera atau kita nemu babi, bukan berarti kera dan babi itu keturunan dari Ashabu Sabti, gitu maksudnya. Bukan dari Ashabu Sabti, bukan juga dari teori Darwin, di mana kita ini keturunan kera. Bagaimana keturunan kera? Berarti hina sekali, karena di antara adab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel dijadikan kera. Kita bukan keturunan kera. Biarkan Darwin sendiri. Kita turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika mengatakan, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada di antara umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik, dan ada kaum-kaum yang ditinggal di lembah-lembah gunung yang tinggi, pulang di waktu sore dengan membawa binatang ternak mereka, kemudian datang kepada mereka seseorang yang membutuhkan, lalu mereka mengatakan, kembalilah kalian besok. Maka Allah membinasakan mereka itu di waktu malam, menghilangkan gunung tersebut dan merubah yang lainnya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Di sini mengatakan, apakah mungkin ada manusia-manusia itu yang dikutuk menjadi binatang seperti kutukan Allah di hari Sabtu? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa di antara bencana yang akan ditimpakan kepada umat Islam itu adalah khasfun wa qadfun wa maskhun. Bencana yang akan ditimpakan kepada umat Islam di akhir zaman, kata Rasul, ada 3. Pertama, khasfun. Khasfun ini kalau diarahkan ke langit artinya gerhana, makanya ada istilah salat khusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Dan umat Islam sudah merasakan. Kemudian yang kedua, qadfun. Qadfun itu artinya lemparan batu dari langit. Dan ini sudah kita rasakan. Lihat angin puting beliung, tornado yang mengangkat kemudian barang-barang ke langit, kemudian mengembalikan ke bumi. Kemudian yang terakhir, wa khasfun. Maskhun. Wa maskhun artinya merubah manusia-manusia seperti binatang. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud maskhun di sini bukan merubah fisiknya, tetapi fisiknya tetap manusia, tapi hatinya seperti binatang, hatinya seperti harimau, seperti macan, seperti buaya dan yang semacamnya. Fisiknya manusia. Tapi ada juga yang mengatakan bukan maksudnya maskhun di situ memungkinkan manusia itu dirubah dari manusia ke binatang. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm, karena Imam Ibnu Hazm bercerita di zamannya. Kata Imam Ibnu Hazm, di zaman Imam Ibnu Hazm kan ulama Maroko, ulama dari daerah Maroko. Dia menceritakan tentang kisah di zamannya.
Jadi ada orang yang tidak yakin dengan sabda Nabi SAW ketika solat mendahului imam. Apa kata Rasul? Jangan kalian mendahului imam. Jangan imam belum ruku kau sudah ruku, imam belum sujud kau sudah sujud. Kalau kalian lakukan kata Nabi SAW, maka wajah-wajah kalian akan kami robah menjadi khimar, menjadi keledai. Jadi ada seseorang, kata Imam Ibn Hazm, yang ingin mencoba hadis ini. Masa sih kalau saya mendahului imam, kepala saya jadi keledai, katanya. Akhirnya betul-betul dia sholat, betul-betul dia mendahului imam karena ingin mencoba hadis tadi. Subhanallah, kata Imam Ibn Hazm, setelah dia menyelesaikan sholatnya, manusia langsung lari ketakutan darinya. Kenapa? Wajah dia betul-betul jadi wajah keledai. Satu masjid buyar. Lihat bagaimana, kata Imam Ibn Hazm, terkadang orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW langsung kes azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kalian, kata Allah. Siapapun yang menyelisih perintah Rasul kalian, Allah akan turunkan fitnah atau Allah akan turunkan azab yang pedih kepada kalian. Terkadang azab Allah itu kes di dunia, atau kalaupun tidak, Allah akhirkan di akhirat menjadi azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Ashabus Sabti ada pelajaran yang bagus sekali. Pertama, as-sabru alal bala. Hendaklah seseorang itu sabar kalau diuji oleh Allah. Jangan seperti Ashabus Sabti tidak sabar. Makanya sering saya jelaskan tentang orang-orang yang diuji dengan doa. Kadang ada orang yang sudah ratusan bahkan ribuan berdoa tapi tak kunjung dikabul-kabulkan. Akhirnya dia putus asa, seolah-olah Allah tidak ada, atau Allah ngantuk atau tidur tidak mendengar doanya. Tidak, doa yang tidak dikabulkan itu bukan tidak dikabulkan. Allah kabulkan. Tapi pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu kan macam-macam. Ada case di dunia